Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon untuk dipimpin doa. Saya Ikro Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Anda. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Apakah dari teman-teman Anda semua ada yang tidak hadir? Oke, Ibu absen ya. Pertama yaitu Rosa, Rosi, Enel, Isama. Alhamdulillah ada semua ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan bertanya kembali kepada materi sebelumnya. Adakah Anda masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Ibu. Apa itu anak-anak? Ya, betul sekali ya tentang takalon. Apa itu artinya takalon itu anak-anak? Bersuci, Bu. Ya, bagus ya Anda semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sholat fardu, di mana materi takalon ini berkaitan dengan materi sholat fardu. Nah, sebelum kita memulai sholat, kita harus mendahulukannya dengan taharah. Ya. Selanjutnya yaitu Ibu akan bertanya kepada Anda semua, adakah dari Anda yang setiap hari itu melakukan sholat 5 kali dalam sehari? Ada. Bagus sekali ya Anda. Kita itu wajib melaksanakan sholat itu 5 kali dalam sehari. Nah, setelah Anda semua ini, anak-anak Ibu ini, setelah melaksanakan sholat, bagaimana perasaan Anda yang Anda rasakan? Coba Ibu. Baik Anda semua, Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, adakah dari Anda yang melaksanakan sholat itu 5 kali dalam sehari? Ya, coba angkat tangannya sebut saja Anda. Masya Allah semuanya ya. Ya, itu kita itu harus melaksanakan sholat itu 5 kali dalam sehari. Nah, setelah Anda semua anak-anak Ibu ini melaksanakan sholat, bagaimana perasaan Anda ketika sudah melaksanakan sholat? Tenang hatinya. Ya, betul. Dan bagaimana lagi anak-anak Ibu? Tenang. Betul sekali ya. Ya, bagus yang diucapkan oleh jawaban teman-teman anak-anak Ibu ini, karena setelah kita melaksanakan sholat, kita itu akan merasakan tenang, bahagia, hidup kita itu teratur, karena itu merupakan suatu amalan atau perbuatan perkataan yang kita lakukan, dan itu salah satu tujuannya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk pada materi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu anak-anak Ibu dapat memahami pengertian dari sholat, dapat menjelaskan hal tentang sholat fardu, dapat menjelaskan tentang syarat wajib dan syarat sah dari sholat fardu, dapat menjelaskan dari rukun sholat fardu, dan terakhir itu anak-anak Ibu itu mampu menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan sholat fardu. Nah, kita lanjut ya anak-anak semua. Di sini kita masuk kepada poin pertama, yaitu tentang pengertian sholat. Nah, di sini ada kelihatan Anda? Ada, Bu. Ya, yaitu sholat itu secara bahasa itu artinya itu adalah Doa. ya, betul.
tentang dalil salat, yaitu yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Itu tulisan apa ya, Nanda? Mungkin kesalahan yang maaf ya, Nanda. Ya, kepada anak ibu minta bantu untuk membacakan bacaan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 kepada anak ibu Rosa. Ibu minta tolong ya untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berdoa bersama orang yang baik. Anda terima kasih ya. Ya, di situ di penjelasan menurut surah Al-Baqarah ayat 43 ini kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan bersama orang-orang yang rukun. Nah, di sini kewajiban kita ya adalah sebagai muslim maupun muslimah itu harus wajib melaksanakan sholat. Nah, di sini Anda ada yang meninggalkan sholat? Tidak kan? Ya, itu merupakan kewajiban. Kita lanjut ya Anda. Selanjutnya kita masuk kepada salat wajib dan salat fardu. Di mana yang pertama kita membahas tentang salat wajib, salat fardu yang mengikuti yang pertama itu beragama Islam. Nah, salat ini dan ada semua yang anak ini untuk orang yang muslim dan muslimah. Tidak boleh orang yang beragama lain melaksanakan salat. Yang kedua yaitu balik. Nah, di sini ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu sudah balik? Ya, sudah ya. Itu harus kewajiban anak-anak ibu untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu berakal atau tidak gila. Selanjutnya kita masuk pada sholat fardu. Yang pertama itu suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua itu kita itu harus menutup aurat. Bagi perempuan menutup aurat dan bagi laki-laki juga menutup aurat. Yang selanjutnya yaitu mengetahui waktu sholat. Nah, ketika kita sudah masuk waktu sholat zuhur, anak-anak ibu untuk segera melaksanakan sholat. Yang ketiga itu yaitu suci pakaian, benda ataupun tempat itu dari najis. Nah, misalnya anak-anak ibu ingin pengen untuk melaksanakan sholat itu ketika di rumah ataupun di masjid, namun ada nampak kotoran cicak. Nah, apa yang Anda lakukan? Ya, betul, membersihkannya. Atau tidak, jika anak-anak ibu tidak sempat membersihkannya, bisa anak-anak ibu itu mencari tempat yang lebih bersih untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir yaitu salat sah itu menghadap kiblat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Anda? Tidak ya Anda, paham kan Anda? Dan selanjutnya kita masuk kepada materi rukun salat fardu. Di sini pasti anak-anak ibu pernah belajar atau di PPT atau di MTI ataupun sebelumnya tentang rukun salat fardu. Ada berapa menurut Anda rukun dari salat fardu? 13, Bu. Ya, betul ya Anda. Apa saja tuh Anda? Anak ibu? Berdiri baju yang mampu. Boleh Anda untuk maju ke depan? Di sana aja ya, silahkan. Rukun sholat 13, Bu. Yang pertama niat, yang kedua berdiri baju yang mampu, yang ketiga tentang Islam, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima rukun dengan tumakninah, keenam ikhtiar dengan tumakninah, ketujuh sujud dengan tumakninah, delapan duduk di antara dua sujud, nomor 9 duduk antara awal dan akhir, nomor 10 membaca tasawuf, nomor 11 membaca awal nanti, nomor 12 membaca salam yang terakhir tertutup. Baik, bagus sekali ya anak ibu. Ya, terima kasih. Yaitu adapun rukun sholat itu yaitu ada 13 macam. Yang pertama itu kita berniat. Ketika kita hendak melaksanakan sesuatu perbuatan ataupun perbuatan atau tindakan, itu harus diiringi dengan niat. Yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Jika anak-anak ibu sedang sakit,
Bisa anak-anak ibu itu tidak bisa berdiri, anak-anak ibu bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, anak-anak ibu bisa berbaring. Dan kalau tidak bisa berbaring, bagaimana anak ibu? Menelentang ya, ya bagus sekali. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Itu bacaannya itu Allahu Akbar. Boleh takbiratul ihram ini bagian laki-laki sampai ke maka tangannya bagi perempuan sampai selanjutnya itu membaca surat Al-Fatihah. Pasti anak-anak ibu sudah hafal kan surat Al-Fatihah. Selanjutnya ruku dengan tumak-ninah. Selanjutnya iktidal dengan tumak-ninah. Maksud tumak-ninah ini yaitu dijeda. Ya, selanjutnya sujud dengan tumak-ninah. Yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud awal dan akhir. 10 membaca tasyahud. Yang ke-11 membaca shalawat Nabi. Yang ke-12 membaca sholawat salam. Yang ke-13 takbir. Selanjutnya sampai di sini adakah pertanyaan dari anak-anak ibu? Tidak ya. Kita lanjut kepada materi kita terakhir pada hari ini, yaitu hal-hal yang membatalkan salat fardu. Nah, seseorang itu dikatakan batal salatnya itu dikarenakan yang pertama itu berbicara dengan ucapan manusia. Misalnya anak ibu sedang sholat, ada sholat fardu kan, sholat zuhur misalnya, ada ibunya memanggil. Itu anak ibu itu tidak boleh juga menjawab ketika sholat ya. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua yaitu perbuatan yang banyak. Misalnya anak ibu sedang melaksanakan sholat, banyak gerakan-gerakan yang lain seperti ada nyamuk bisa sampai 3 kali itu nggak boleh ya. Nah, itu membatalkan sholat. Yang ketiga berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat yaitu terkena najis, seperti ada misalnya tiba-tiba kotoran cicak kemungkinan menanda semua itu merupakan hal yang membatalkan sholat kecuali disingkirkan langsung. Ya. Selanjutnya yaitu terbuka aurat. Itu bagi perempuan dan laki-laki jika terbuka auratnya itu hal yang membatalkan sholat. Yang keenam berbahnya. Yang ketujuh membelah kaki kiblat. Yang kedelapan makan dan minum. Yang kesembilan tertawa terbahak-bahak. Yang ke-10 murtad. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Anda? Tidak ya. Baik Anda semua, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk minggu depan, Ibu akan menyuruh Anda semua untuk menghafalkan bacaan-bacaan sholat dan mempraktekkannya ke depan. Karena Ibu akan mengambil nilai ujiannya dari bacaan praktek sholat dan artinya yang Anda semua. Nah, di sini sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu meminta kepada Anda semua untuk yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kepada anak Ibu yang mau yang berani untuk menyimpulkan disampaikan kepada anak Ibu Salma, boleh bantu Ibu untuk memberikan pemahamannya tentang materi kita pada hari ini. Baik, mungkin Bu, jadi kesimpulan kita atau pelajaran kita pada hari ini satu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kita harus mengajarkannya dan tidak boleh meninggalkannya. Apabila ditinggalkan maka akan berdosa seseorang tersebut. Oleh karena itu ketika seseorang mengerjakan sholat maka akan dia dapatkanlah ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Diberikan keterangan hati dan jiwa, dan insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan dosa. Untuk itu mari bersama-sama kita selalu melaksanakan sholat tanpa meninggalkan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih ya Anda, bagus sekali untuk materi pada hari ini. Itu artinya kesimpulan kita pada hari ini, rukun sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, untuk itu kita semua itu yang ada baik itu muslim maupun muslimah itu harus wajib untuk tetap melaksanakan
Yesaya. Iqra hamdana. Alhamdulillah.